Oh my God, Margaret, apa yang akan terjadi dengan posisimu kalau kerjaanmu semua diambil? Kamu jadi apa begini? Make sure kamu like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya, supaya kamu nggak ketinggalan video-video terupdate. Nah, teman-teman leaders, ngomong-ngomong, ketika kamu punya seorang tim yang ternyata punya potensi yang gede banget, apa yang jadi reaksi pertamamu? Jadi ceritanya masih inget banget gitu ya, pada suatu hari ada mentorku yang namanya Bro Dias di salah satu pelatihan kaderisasi gitu, dia bilang bahwa leader yang baik itu adalah leader yang mampu menciptakan leader-leader yang mungkin jauh lebih baik dari dirinya, minim itu sebaik dirinya sendiri. Spirit inilah yang juga aku bawa gitu ya sampai pada hari ini ketika mendampingi tim-timku, sehingga pada saat yang namanya proses coaching aku selalu bilang, ayo kamu udah menguasain area yang ini, sekarang kamu mau nguasain area apa lagi nih gitu kan, yuk learning walletmu mau dipakai untuk apa, karena di kantor ada learning wallet gitu kan. Dan juga nggak bosan-bosannya aku selalu bilang, kalau kalian kepingin balap aku, jangan pernah sungkan untuk balap aku. Nah, itu yang juga aku selalu tanamkan ke setiap orang dalam timku. Sampai pada akhirnya ada tim baru di kantor yang sudah 3 bulan berproses bersama kami di kantor. Dan yang mana dari proses coaching gitu ya, sebulan demi sebulan, melihat progres anak ini tuh gede banget gitu, besar banget. Dan sampai pada akhirnya setelah kami berdua selesai memfasilitasi sebuah proses, dia akhirnya juga mengatakan, tenang C, I'm on the way to you gitu ya, aku akan berlari mengejar sampai di posisimu. Di satu sisi terharu dong ya ngedengerinnya gitu, akhirnya mendapati tim yang punya spirit gede semacam ini. Jujur, boleh jujur, di satu sisi ada juga suara yang mengatakan, oh my God Margaret, apa yang akan terjadi dengan posisimu kalau kerjaanmu semua diambil? Kamu jadi apa begini? Itu adalah isi-isi kepala tuh, dua hal yang sangat kontradiktif di dalam benakku. Jujur, pergumulan ini aku berusaha untuk simpan awalnya. Sampai pada suatu ketika aku ada dalam sebuah meeting bersama leaderku. Biasa kalau udah meetingnya agak strategis gitu ya, ngomongin urusan dapur belakang, kita pasti ngelakuinnya ini secara tersendiri gitu ya, nggak bersama dengan tim. Nah di situ aku kemudian memberanikan diri untuk minta izin gitu ya kepada leadersku. Bu, boleh nggak sih kalau dalam meeting-meeting strategis seperti ini aku juga ajak tim baru ini? Dan di situ aku juga menceritakan kepada leadersku gitu ya, bagaimana spirit dan semangat dia untuk mengejar gitu ya, untuk belajar banyak dan bisa sampai ke posisi yang the next level. Ketebak dong ya, di situ juga leadersku jadi sama-sama nggak terharu gitu ya, terharu ngelihat perkembangan tim itu bisa secepat itu. Di situ dia tiba-tiba berpesan kepada aku, gitu ya, perhatiin 2 hal ini. Yang pertama adalah kamu mesti dealing juga dengan egomu. Gitu ya, padahal aku nggak bicara apa-apa tuh, itu masih pergumulan dalam hati itu benar-benar aku simpen, tapi ternyata pesan gitu ya, nasihat pertama yang keluar adalah itu. Dan disitulah aku kemudian langsung mencurahkan semuanya. Iya sih Bu, bener gitu ya, walaupun aku juga happy, terharu, dan aku support banget gitu apa yang jadi intensi dia, tapi di satu sisi ternyata masih ada juga loh ketakutan-ketakutan itu, bagaimana dengan posisiku dan area pekerjaanku nantinya setelah tim baru ini kemudian growing dan overtaking itu. Dan itu yang kemudian juga nyambung dengan nasihat beliau yang kedua, yaitu, nah ini berarti apa? Waktunya untuk kamu juga memperbesar kapasitas, nambahin skill dan keterampilanmu juga. Kupikir-pikir lucu juga ya. Aku sih memaknai kejadian ini, proses ini sebagai ini loh tandanya dari alam semesta yang mendesakku untuk segera naik level. Jadi di titik ini, aku telah memutuskan untuk tetap mempertahankan egoku gitu ya. Ego untuk terus unlocking the best potential. Dan di satu sisi aku juga belajar untuk melepaskan ego untuk tidak takut kehilangan posisi dan kehilangan peran yang selama ini aku mainkan sebagai leaders. Karena aku yakin masih ada banyak opportunity yang belum aku explore ke depannya. So, para leaders, ini pertanyaan untukmu ya. Ego mana nih yang masih kamu mau terus perjuangkan? Dan ego mana yang mau kamu lepaskan?